Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Irmawati, SE MAK. Saya merupakan dosen tetap program studi D4 Akuntansi Keuangan Publik di Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Accounting Software 2. Mata kuliah Accounting Software 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi akuntansi keuangan publik semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS selama 1 semester. Pada mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan praktek. Kemudian 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Accounting Software 2 bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengoperasikan perangkat lunak akuntansi, khususnya Mayop Accounting. Untuk mengelola siklus akuntansi perusahaan manufaktur secara terintegrasi melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara akurat, efektif, dan efisien, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Pada program studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik, setiap mata kuliah berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan CPL. Artinya, kompetensi yang akan mahasiswa pelajari pada mata kuliah ini merupakan bagian dari kompetensi lulusan yang diharapkan ketika menyelesaikan studi. Pada mata kuliah Accounting Software 2 terdapat 4 CPL yang menjadi dasar penyusunan pembelajaran. Yang pertama adalah sikap, di mana mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika profesi akuntan. Yang kedua adalah penguasaan pengetahuan. Mahasiswa menguasai prinsip dasar aplikasi komputer dan perangkat lunak akuntansi. Kemudian yang ketiga, keterampilan umum. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data sehingga menjamin keabsahan informasi serta mencegah plagiasi. Yang keempat, keterampilan khusus. Mahasiswa mampu mengaplikasikan software untuk penyusunan laporan keuangan, administrasi perpajakan, auditing, maupun penelitian serta menyajikannya kepada stakeholder sesuai dengan standar yang berlaku. Inilah CPL utama yang menjadi fokus mata kuliah Accounting Software 2. Pada akhir semester, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan perusahaan manufaktur menggunakan Mayop Accounting secara lengkap dan benar. Untuk mendukung ketercapaian CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menyusun laporan tertulis mengenai hasil pekerjaan, baik secara individu maupun kelompok, sehingga menghasilkan dokumentasi software accounting yang berkualitas. CPMK 2, mahasiswa mampu mengoperasikan Mayop Accounting dalam menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia pada software. Inilah kompetensi mata kuliah ini. Seluruh aktivitas praktek yang akan dilakukan selama 1 semester diarahkan untuk mencapai CPMK kedua ini. Agar pencapaian CPMK lebih terarah, maka pembelajaran dibagi menjadi 10 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami komputer akuntansi. Kedua, mahasiswa mampu menginstal Mayop Accounting, membuka program, dan membuat file perusahaan baru. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat struktur akun perusahaan manufaktur, mengedit akun, menambah akun, dan menghapus akun.
Keempat, mahasiswa mampu menyusun akun laba rugi serta merapikan struktur chart of account. Kelima, mahasiswa mampu menetapkan link akun, kode pajak, dan mata uang pada Mayop. Tahap ini sangat penting karena menentukan integrasi antar modul dalam software. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu memasukkan saldo awal piutang dan saldo awal utang. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat data persediaan, menentukan harga jual, dan memasukkan saldo awal persediaan. Kedelapan, mahasiswa mampu mencatat transaksi perusahaan menggunakan Mayop, meliputi transaksi pembelian, penjualan, retur, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Tahap ini merupakan inti dari seluruh praktek Mayop. Yang kesembilan, mahasiswa mampu membuat jurnal penyelesaian pada akhir periode. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menyajikan laporan keuangan serta melakukan analisis terhadap laporan yang dihasilkan oleh Mayop Accounting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem penilaian. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi, praktek, tugas, kuis, proyek, UTS, dan UAS. Pada RPS, setiap sub CPMK memiliki bobot penilaian 10%, sehingga seluruh kompetensi memperoleh perhatian yang seimbang selama proses pembelajaran. Selama praktek, saya juga akan menilai ketepatan, ketelitian, kerapian, kemampuan menganalisis, serta kemampuan bekerja dalam menyelesaikan studi kasus. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran dan perkembangan kompetensi setiap mahasiswa. Untuk mencapai seluruh kompetensi tersebut, pembelajaran akan menggunakan beberapa metode, yaitu ceramah interaktif untuk memberikan landasan teori, diskusi untuk melatih kemampuan berpikir kritis, demonstrasi penggunaan Mayop Accounting, praktek langsung di laboratorium komputer, penugasan individu dan kelompok berbasis studi kasus perusahaan manufaktur. Berikut adalah proses video pembelajaran pada mata kuliah Accounting Software 2 dengan materi pada pertemuan pertama, yakni kontrak perkuliahan, pengantar accounting software, dan pengenalan Mayop Accounting. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Irmawati, SKIMAK. Jadi mungkin ada beberapa yang belum kenal saya, mungkin juga ada yang sudah kenal karena di semester sebelumnya waktu semester 1 kayaknya ada yang belum ketemu dengan saya, ada yang sudah kenal saya. Jadi saya perkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Ika Irmawati, SKIMAK, dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Jadi saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah untuk mata kuliah Software Akuntansi 2. Sekarang ini di semester 4 untuk mata kuliah Software Akuntansi kita akan menggunakan Mayop versi 18, di mana Mayop versi 18 itu mudah dipahami, kemudian terintegrasi antara mulai dari penginputan sampai dengan laporan keuangan, dan yang ketiga mengurangi human error dan laporannya itu otomatis ya. Coba mau tanya dulu ya, kira-kira apa perbedaan antara perusahaan dagang? Sebelumnya kan di software akuntansi 1 itu kalian sudah belajar software accounting yang satu itu Zahir ya, Zahir Accounting. Sekarang kan kita di accounting software 2 ini di Mayop Accounting. Nah, di Zahir itu perusahaan dagang, di Mayop ini kita menyusun perusahaan manufaktur.
Jadi yang saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut, apa perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur? Siapa namanya? Nurul. Ya, Nurul. Apa perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, Nurul? Kalau perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan manufaktur memiliki persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Oke, benar sekali. Jadi perbedaannya ada di persediaan. Kalau persediaannya untuk perusahaan dagang hanya satu, kemudian kalau perusahaan manufaktur itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oke, masih ingat ya teori-teori akuntansi yang sebelumnya. Oke, untuk 1 semester ke depan ini yang akan kita capai untuk pembelajaran mata kuliah ini ya di software accounting 2 ini. Jadi mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep komputer akuntansi itu, kemudian memahami Mayop Accounting dan mampu mengoperasikan Mayop Accounting. Jadi mulai dari penginputan transaksi sampai dengan ke penyusunan laporan keuangan itu harus bisa dioperasikan melalui Mayop Accounting ini. Kemudian menyusun laporan hasil prakteknya. Jadi untuk 1 semester ke depan di sini kita hanya teori ini atau pengantar ini hanya di pertemuan ini. Jadi di pertemuan selanjutnya itu sudah masuk di praktek ya, di praktek sampai dengan UAS nanti itu praktek ya. Jadi kalau yang ada laptopnya bisa menggunakan laptopnya nanti di pertemuan kedua. Kemudian kalau yang mau menggunakan lab komputer, karena kita kelasnya ke depannya itu menggunakan lab, bisa menggunakan komputer di lab. Ini tujuan pembelajarannya, menjelaskan software akuntansi, menjelaskan fungsi-fungsi Mayop, kemudian mengidentifikasi perusahaan manufaktur dan memahami siklus akuntansi ya. Masih ingat siklus akuntansi? Ada di sini yang masih ingat siklus akuntansi? Pak? Siklus akuntansi untuk di jurusan akuntansi ya. Mulai dari transaksi, kemudian masuk ke Buku besar. ya penyusunan buku besar. Selanjutnya setelah buku besar apa? Jadi diposting ke buku besar. Setelah buku besar apa? Neraca saldo. Ya, neraca saldo dulu, kemudian jurnal penyesuaiannya, dan terakhir neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah neraca saldo setelah penyesuaian itu sudah ada yang namanya laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan, masih ada yang ingat laporan keuangan itu apa saja? Masih ya, coba Malika, laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 2 laporan keuangan arus kas dan laporan keuangan laba rugi. Laporan arus kas, laporan laba rugi. Jadi ada 5 ya, ada 5, baru 2 disebutkan, 3 lagi. Oke, siapa namanya? Sofia. Oh iya, Sofia. Yang 3 itu apa, Sofia? 3 lagi. Ada neraca, ada laporan perubahan modal, dan catatan atas pelaporan keuangan. catatan atas laporan keuangan. Jadi itu yang harus diingat untuk mahasiswa akuntansi ya. Oke, baik. Jadi ini kontrak perkuliahan untuk 1 semester ke depan ya. BSKS mata kuliah ini jadi akan ada 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UASnya 14 kali pertemuan itu praktek ya. Ini metode pembelajarannya itu ceramah seperti sekarang ya, penyampaian materinya, kemudian ada diskusi antara
mahasiswa dengan si A dan si B, kemudian diskusi dengan dosen ya. Demonstrasi itu nanti demo terkait menu-menu di Mayo. Kemudian nanti kita praktek langsung juga untuk studi kasus. Studi kasusnya itu di perusahaan manufaktur ya. Kemudian untuk penilaian ini harus kehadirannya ya. Kehadiran ini faktor penilaian juga. Jadi kalau di mata kuliah saya ini tidak hadirnya itu maksimal di 3 kali pertemuan tidak hadir, okay? Karena kapan tidak hadir 1 atau 2 kali saja pertemuan sebenarnya itu sudah ketinggalan, karena ini praktik itu berlanjut terus ya. Oke, kemudian keaktifannya pada saat diskusi, pada saat kita kerja praktek nanti, aktif bertanya kalau misalkan ada yang belum dimengerti. Kemudian ada tugas ya, tugasnya nanti akan diberikan tugas itu tepat waktu kumpulnya. Praktek, UTS dan UAS harus diikuti, wajib ya. Software akuntansi ini aplikasi untuk mencatat, mengolah, menyimpan data dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis ya. Jadi di sini secara otomatis. Bedanya kalau laporan keuangan manual itu kita masih satu-satu transaksinya, kemudian diposting ke buku besar, kemudian itu laporan keuangan dibuat satu-satu. Ini kalau aplikasi software akuntansi itu sudah langsung transaksinya kita input hari itu, kalau selesai hari itu ya bisa hari itu langsung di laporan keuangannya secara otomatis. Oke, itu software. Lanjut modul di Mayo ya. Ada akun itu misalkan list akun, misalkan ada kas, bank, persediaan, di banking itu kas bank atau kas kecil seperti cash. Kemudian sales itu apa? Sales penjualan ya, jangan ragu-ragu. Tadi kalau misalkan salah, jadi oke, purchase apa? Pembelian, purchase, inventory, daftar barang, investasi. Persediaan, itu kartu customer, ya, kartu customer atau yang seperti langganannya, gitu kan. Kemudian report, ini laporannya. Ini tadi di awal ya, ada perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang dalam tanpa diubah bentuknya. Kalau manufaktur mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi. Jadi ada proses produksi. Jadi kalau barang perusahaan manufaktur. Ini siklus akuntansi. Ada transaksi, kemudian jurnal, kemudian posting ke buku besar, neraca saldo, kemudian penyelesaian dan laporan keuangan. Terakhir ini laporan keuangan. Perlu diingat bahwa laporan keuangan ini sangat penting bagi perusahaan ya. Perusahaan manapun itu bergerak di bidang apapun itu pasti butuh yang namanya laporan keuangan. Jadi kalian di jurusan akuntansi beruntung ada di jurusan akuntansi karena perusahaan bergerak di bidang apapun itu butuh yang namanya bagian keuangan ya, karena laporan keuangan itu salah satu bukan salah satu faktor utama untuk pengambilan keputusan pimpinan ya. Oke. Jadi secara sekilas seperti ini ya. Jadi setelah diinstal, jadi pekan depan itu yang mau menggunakan komputer atau yang mau menggunakan laptop itu
harus bisa menginstal aplikasi Mayok Komplain. Jadi pada saat dibuka di sini akan muncul seperti ini. Ada open, create, explore, what's new, dan exit. Jadi ya. Nah, open itu mengaktifkan data akuntansi perusahaan yang sudah pernah dibuat. Jadi kalau misalkan pekan keempat misalkan itu sisa open yang dibuka karena pekan kedua sudah masuk ke create. Jadi itu akan berlanjut terus, perusahaan yang diinput itu transaksinya akan berlanjut terus 1 semester. Kemudian create membuat sebuah data akuntansi perusahaan baru. Explore mengeksplorasi contoh data akuntansi yang disediakan Mayok kalau mau lihat contoh-contohnya. Kemudian what's new, informasi tambahan tentang fitur-fitur baru dan peningkatan dari versi yang sebelumnya. Kemudian ini ketika ingin mengakhiri program Mayok itu klik ada exit. Di sini untuk modul-modul di command center ada akun, banking, sales, purchase, inventory, dan card file. Lanjut, untuk mengetahui pemahaman kalian akan ada beberapa pertanyaan ya yang saya mau tanyakan, tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Oke, Sri Indasari, Hadir Bu. Nurul Pratiwi, Hadir Bu. hadir. Suryani, Hadir Bu. hadir. Andi Malika, Hadir Bu. Tuti Alawiyah, Hadir Bu. kemudian Aulia Dimarti, Nur Aisyah, Hadir Bu. Aisyah Sophia, Hadir Bu. Nur Amma, Hadir Bu. Nurma, Hadir Bu. Hamzah, tidak ada ya Hamzah? Oh, kenapa nih Hamzah? Sakit Bu. Oh, sakit. Husnul, Hadir Bu. untuk menguji pemahaman kalian yang beberapa materi yang telah disampaikan tadi, ini saya ada beberapa pertanyaan. Oke. Ini yang pertama, apa itu software akuntansi? Coba yang jilbab ini, kenapa jilbabnya ini? Aku. Yang siapa namanya tadi? Aulia Bu. Aulia. Apa itu software akuntansi Aulia? Software akuntansi itu yaitu aplikasi komputer yang digunakan untuk mencatat, mengelola, menyimpan, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis berdasarkan transaksi yang diinput oleh pengguna. Oke, jawaban yang sangat baik ya. Oke, jadi software akuntansi ini memang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola data keuangan lebih cepat, akurat, efisien dibandingkan dengan pencatatan manual. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, fungsi Mayok. Apa itu fungsi Mayok? Tadi sudah saya sampaikan. Coba, Risa, apa itu fungsi Mayok? Risa? Fungsi Mayok itu untuk mengelola transaksi keuangan perusahaan seperti pembelian, penjualan, persediaan, kas, bank, piutang, serta menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Oke, tepat sekali ya. Terakhir, pertanyaan ketiga, mengapa manufaktur membutuhkan software? Coba siapa ya? Oke, Nur Amma. Oke. Mengapa perusahaan manufaktur membutuhkan software? Karena perusahaan manufaktur memiliki transaksi
pengelolaan bahan baku, proses produksi barang dalam proses barang jadi, dan biaya produksi. Software akuntansi membantu mengelola seluruh transaksi tersebut secara terintegrasi. Oke. Jadi benar sekali ya jawabannya. Perusahaan manufaktur itu membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional sehingga informasi keuangan dapat menghasilkan secara cepat dan akurat ya. Oke. Sebelum saya tutup, kita ada tugas dulu ya. Ini tugas. Jadi yang pertama menginstal aplikasi Mayop ya pada komputer masing-masing atau di lab ya. Lab 2 yang akan kita gunakan nanti silakan diinstal. Dan yang kedua itu tugasnya nanti saya akan berikan materi tentang perusahaan manufaktur. Membaca materi perusahaan manufaktur. Ya. Jadi pekan depan, jadi kalau saya tanya lagi sudah pahami ya. Yang ketiga apa lagi ya? Yang ketiga membuat secara ringkas karakteristik perusahaan manufaktur dan perusahaan dagangnya. Dan perusahaan dagang. Jadi ini 3 tugasnya. Oke? Menginstal aplikasi Mayop di laptop masing-masing atau di komputer lab. Kemudian membaca materi tentang perusahaan manufaktur. Jadi pertemuan selanjutnya kita ada diskusi atau pertanyaan-pertanyaan, kalian sudah menguasai materinya. Kemudian kalian membuat secara ringkas karakteristik perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang ya. Ini dikumpul di pekan depan ya. Diketik saja tugasnya ini. Oke? Jelas? Jelas semua ya. Oke. Terakhir kesimpulan ya. Selama 100 menit tadi kurang lebih kita sudah membahas kontrak perkuliahan, software akuntansi, kemudian Mayop accounting secara sekilas, kemudian siklus akuntansi dan perusahaan manufaktur ya. Jadi pertemuan kedua nanti kita akan sudah mulai di lab ya. Jadi di lab 2 nanti kelasnya itu langsung praktek untuk studi kasus perusahaan manufaktur. Jadi create perusahaannya, kemudian menginput transaksinya. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai RPS mata kuliah Accounting Software 2. Saya berharap seluruh mahasiswa memahami arah pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai, dan sistem penilaian yang akan diterapkan. Setelah memahami peta pembelajaran ini, semoga seluruh proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan memberikan bekal kompetensi yang bermanfaat bagi mahasiswa sebagai calon akuntan profesional.